Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen Ardi Ristiawan selaku dosen pengampu mata kuliah statistik dan teman-teman yang saya sayangi. Baik teman-teman, mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Konsep Dasar Probabilitas. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Umu Salma Sofiana dengan NIM 205211365, yang kedua Vida Nadiah Nurrahmah dengan NIM 205211367, yang ketiga Farihatun Solika dengan NIM 205211381, yang keempat Amaliyah Dika Lutfiah dengan NIM 205211384, yang kelima Nabilah Nuraini dengan NIM 205211386, dan terakhir Leni Utami dengan NIM 205211395. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, sejarah munculnya probabilitas, kedua, pengertian probabilitas, ketiga, pendekatan perhitungan probabilitas, keempat, aturan dasar probabilitas, kelima, manfaat probabilitas, enam, hubungan probabilitas dengan ilmu yang lain, dan yang terakhir, contoh soal penyelesaian probabilitas. Sejarah munculnya probabilitas. Konsep awal gagasan probabilitas berawal dari judi dadu, yaitu jenis permainan peruntungan dengan menggunakan dadu sebagai indikator untuk menentukan pemenangnya. Sering dikatakan bahwa ada sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin tidak demikian. Kata kemungkinan berasal dari bahasa Latin probabilis, yang berarti terpuji, yang berasal dari kata prober untuk membuktikan. Secara umum, dipahami bahwa probabilitas ada hubungannya dengan kebetulan, sebuah konsep daya tarik abadi sepanjang sejarah. Probabilitas merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu, probabilitas merupakan suatu indeks atau nilai, maka probabilitas memiliki batas-batas, yaitu mulai dari 0 sampai dengan 1. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah sebuah kemungkinan atau peluang yang diperoleh dari suatu peristiwa. Ukuran probabilitas atau tingkat ketidakpastian suatu peristiwa yang terjadi di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Tingkatan keyakinan ini bisa dinyatakan dengan angka atau tanpa dengan angka. Probabilitas suatu kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nilainya di antara 0 dan 1. Probabilitas atau peluang suatu kejadian A terjadi dilambangkan dengan notasi P dalam kurung A atau seperti yang tertulis pada layar PPT. Materi selanjutnya yaitu pendekatan perhitungan probabilitas. Yang pertama, pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis disebut dengan pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama atau equally likely dengan rumus P dalam kurung A sama dengan X per N. Dan yang kedua yaitu pendekatan frekuensi. Besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan yang dilakukan. Dengan rumus pendekatan kegiatan relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Aturan dasar probabilitas. 1. Aturan penjumlahan. A. Kejadian saling meniadakan. 2. Peristiwa atau lebih disebut saling meniadakan jika kedua atau lebih peristiwa itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Dengan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B atau P dalam kurung A kali B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. B. Kejadian tidak saling meniadakan. 2 peristiwa atau lebih disebut peristiwa tidak saling meniadakan
apabila kedua peristiwa atau lebih tersebut dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Jika dua peristiwa A dan B tidak saling meniadakan, maka probabilitasnya adalah P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B min P dalam kurung A dan B, P dalam kurung A kali B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B min P dalam kurung A kali B. Jika peristiwa tidak saling meniadakan, maka probabilitasnya adalah P dalam kurung A kali B kali C sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B plus P dalam kurung C min P dalam kurung A kali B min P dalam kurung A kali C min P dalam kurung B kali C plus P dalam kurung A kali B kali C. Aturan dasar probabilitas yang kedua ialah aturan perkalian. Yang pertama, kejadian tak bebas. Dua peristiwa atau lebih disebut kejadian tidak bebas apabila peristiwa yang satu dipengaruhi atau tergantung pada peristiwa lainnya. Kejadian tak bebas terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat peristiwa tidak saling bebas adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan syarat peristiwa lain harus terjadi dan peristiwa-peristiwa tersebut saling mempengaruhi. P tanda kurung A atau B sama dengan P tanda kurung A plus P tanda kurung B atau P plus tanda kurung A kali B sama dengan P tanda kurung A plus P tanda kurung B. Yang kedua, probabilitas gabungan. Probabilitas gabungan peristiwa tidak saling bebas adalah probabilitas terjadinya dua atau lebih peristiwa secara berurutan dan peristiwa-peristiwa itu saling mempengaruhi. Jika dua peristiwa A dan B gabungan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah P tanda kurung A dan B sama dengan P tanda kurung A kali B sama dengan P tanda kurung A kali P tanda kurung B atau A. Jika tiga buah peristiwa A, B, dan C gabungan, probabilitas terjadinya peristiwa tersebut adalah P tanda kurung A kali B kali C sama dengan P tanda kurung A kali P tanda kurung B A kali P tanda kurung C atau A kali B. Yang ketiga, probabilitas marginal. Probabilitas marginal merupakan peristiwa tidak saling bebas adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa yang tidak memiliki hubungan dengan terjadinya peristiwa lain dan peristiwa tersebut saling mempengaruhi. P tanda kurung A sama dengan P tanda kurung B kali A. B. Kejadian bebas. Dua kejadian atau lebih dikatakan merupakan kejadian bebas apabila terjadinya kejadian tersebut tidak saling mempengaruhi. P tanda kurung A atau B sama dengan P tanda kurung A dan P tanda kurung B atau A sama dengan P tanda kurung B. P tanda kurung A kali B sama dengan P tanda kurung A. P tanda kurung B sama dengan P tanda kurung B. P tanda kurung A. 3. Permutasi. Rumus-rumus permutasi. 1. Permutasi dari M objek seluruhnya tanpa pengembalian, yaitu M PM sama dengan M faktorial. 2. Permutasi sebanyak X dari M objek tanpa pengembalian. 3. Permutasi M objek dengan pengembalian, yaitu M PX sama dengan M kali X dengan X kurang dari sama dengan M dan bilangan bulat positif. 4. Permutasi dari M objek yang sama, yaitu M faktorial atau MP M1, M2, M3 dan seterusnya sama dengan titik-titik, atau M1 faktorial kali M2 faktorial kali M3 faktorial dengan M1 plus M2 plus M3 plus dan seterusnya sama dengan M. 4. Kombinasi. Rumus-rumus kombinasi. 1. Kombinasi X dari M objek yang berbeda. MCX sama dengan M faktorial per dalam kurung M min X faktorial kali X faktorial sama dengan M kali X. Manfaat probabilitas. 1. Membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. 2. Dengan teori probabilitas, kita dapat mengambil kesimpulan secara tepat atas
hipotesis yang terkait karakteristik populasi. Pengambilan keputusan secara tepat atas hipotesis yang terkait karakteristik populasi pada saat ini kita hanya dapat mengambil atau menarik kesimpulan atas dasar hipotesis. Bukan berarti kejadian yang akan datang sudah kita ketahui apa yang akan terjadi. Ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian suatu populasi. Selanjutnya, hubungan probabilitas dengan ilmu lain. Probabilitas merupakan suatu pernyataan yang memuat sebuah ramalan mengenai keyakinan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan kenyataan, ilmu-ilmu tidak pernah memberikan keterangan yang pasti terhadap peristiwa tersebut, karena keterangan tersebut bersifat kemungkinan. Suatu probabilitas dapat dipertanggungjawabkan karena disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar kita mengambil keputusan dengan menandai risiko yang akan kita dapatkan di masa yang akan datang. Sehingga seseorang tidak perlu khawatir dalam mengambil keputusan karena telah berpikir matang-matang. Dengan demikian, nilai probabilitas ilmu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Contoh penyelesaian probabilitas. Contoh yang pertama, 2 buah dadu dilempar ke atas secara bersamaan. Pertanyaannya, tentukan probabilitas munculnya angka yang berjumlah 6. Maka penyelesaiannya yaitu hasil yang dimaksud atau X sama dengan 6. Yaitu 1, 5, 2, 4, 3, 3, 5, 1, 4, 2, dan 3, 3. Kemudian hasil yang mungkin atau N sama dengan 36, yaitu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, dan seterusnya sampai angka terakhir yaitu 6, 6. Jadi penyelesaiannya PA sama dengan X dibagi N. 6 dibagi 36, jadi hasilnya 0,16. Contoh yang kedua, pada sebuah kompetisi sumo, Jinbei mempunyai peluang menang sebesar 69%. Pertanyaannya, berapakah probabilitas komplement kemenangan Jinbei? Cara penyelesaiannya yaitu PM sama dengan peluang menang, yaitu 69% atau 0,69. PM aksen sama dengan peluang kalah. PM ditambah PM aksen sama dengan 1. PM aksen sama dengan 1 dikurangi 0,69. Jadi hasilnya yaitu 0,31. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.